Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian melihat bagaimana cara mikroalga berkembang dan juga membentuk koloni? Atau kalian tertarik untuk melihatnya? Nah, di sini akan dijelaskan mengenai kultur mikroalga yang dilakukan selama 14 hari. Nah, yang pertama akan dijelaskan mengenai kultur mikroalga menggunakan koin. Pada hari pertama, air di semua wadah masih jernih, dan koin belum ada perubahan secara warna, serta tidak terdapat endapan sebagai indikasi adanya mikroalga. Pada hari kedua, belum ada perkembangan dan belum terbentuk koloni. Air pada kelima wadah masih jernih. Pada hari ketiga, belum ada perkembangan yang signifikan. Hanya saja pada air kolam sudah mulai muncul koloni berwarna hijau. Pada hari keempat, mulai terdapat koloni pada setiap wadah yang berwarna hijau, dan terjadi endapan-endapan berwarna hijau pada wadah. Pada hari kelima, pertumbuhan koloni mulai terlihat dan endapan pada uang logam mulai terjadi. Pada hari keenam, ada beberapa wadah yang kehilangan air, sehingga harus diisi kembali dengan air baru, sehingga warnanya menjadi sedikit terang. Pada hari ketujuh, koloni mulai terbentuk lagi pada air yang baru diisi, dan pada wadah berisi air kolam sudah mulai menjadi lebih banyak. Pada hari ke-8, koloni mulai bertambah banyak, endapan mulai terbentuk pada wadah dan juga logam. Pada hari ke-9, koloni pada masing-masing wadah mulai terbentuk secara merata, dan pada air kolam terdapat paling banyak koloni. Pada hari ke-10, koloni mulai menyebar dan ada beberapa wadah yang ditambahi air lagi sehingga air menjadi lebih jernih, tetapi masih terdapat koloni. Pada hari ke-11, koloni mulai terbentuk kembali dari koloni yang sudah ada dan endapan mulai terbentuk lebih banyak. Pada hari ke-12, koloni mulai terbentuk lebih banyak, endapan juga lebih banyak, baik di dalam wadah ataupun yang menempel pada koin. Pada hari ke-13, koloni mulai terlihat dan terdapat banyak endapan pada logam. Nah, di akhir pengamatan, koloni mulai terlihat jelas dan merata di seluruh wadah, dan terdapat endapan berwarna hijau pada koin. Nah, sekarang mengenai pertumbuhan mikroalga di dalam botol. Pada pengamatan hari pertama, air di semua wadah masih jernih, dan belum ada pertumbuhan koloni mikroalga. Pada hari kedua, belum ada perkembangan, dan juga belum terbentuk koloni. Warna air pada kelima wadah masih sama. Pada hari ketiga, belum ada perkembangan yang signifikan, hanya saja pada air kolam sudah mulai muncul koloni berwarna hijau. Pada hari keempat, botol yang menunjukkan pertumbuhan mikroalga adalah pada air kolam, dan mulai muncul endapan. Nah, pada air yang lain masih sama, yaitu air masih bersifat jernih. Pada hari kelima, pertumbuhan koloni mulai terlihat jelas pada air kolam, dan endapan mulai banyak, diikuti dengan air sungai yang mulai menghijau. Pada hari ke-6 tidak begitu berbeda dengan hari kelima dari segi ciri maupun karakteristiknya. Pada hari ke-7, koloni masih sama dengan hari sebelumnya dan belum ada perkembangan secara signifikan. Pada hari ke-8, koloni pada air kolam mulai bertambah hijau, diikuti air sungai dan juga air hujan yang mulai sedikit coklat. Yang lain belum ada perubahan. Pada hari ke-9, kondisi koloni masih sama seperti hari sebelumnya, baik dari segi ciri maupun karakteristiknya. Pada hari ke-10, belum banyak terjadi perubahan, hanya saja pada air kolam, air sungai, dan air hujan sudah mulai bertambah kepekatan warnanya. Pada hari ke-11, 3 botol bertambah lebih pekat untuk kondisi warna, sedangkan 2 botol lainnya tidak ada perubahan.
Pada hari ke-12 mulai terbentuk banyak endapan pada air kolam dan sedikit pada air hujan, dan untuk air sungai tidak ada, begitu juga air mineral dan juga air PDAM. Nah, untuk hari ke-13, kondisi masih sama seperti hari sebelumnya karena tidak ada perubahan yang signifikan. Di hari terakhir pengamatan, air kolam memiliki jumlah koloni terbanyak dengan warna yang lumayan pekat dan endapan yang cukup banyak. Disusul perubahan warna pada air sungai, kemudian endapan pada air hujan. Terakhir, pada air mineral dan PDAM tidak terjadi perubahan yang dapat dilihat secara mata telanjang. Nah, mungkin itu sekilas video mengenai kultur mikroalga. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.